Tawuran dua kelompok pemuda di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Kedua kelompok pemuda mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Bela diri, kata yang sering salah ditafsirkan beberapa kalangan menjadi aksi ribut atau tawuran yang merugikan pihak lain. Namun, bela diri yang sesungguhnya adalah bentuk pertahanan terakhir seseorang saat sudah tidak bisa menghindar dari ancaman. Nah itu namanya orang bukannya untuk sekedar dia emang niatnya buat tawuran, buat berantem, ada yang begitu. Tapi alhamdulillah insya Allah kalau dari semua perguruan besi, insya Allah kagak ada yang begitu. Kita bukan untuk sombongan, bukan untuk jadi preman, bukan untuk jadi boleh katakan nongkrong di pasar sebagai jagoan, nggak ada gitu. Jadi ajaran dulu orang tua itu untuk menjaga diri dan olahraga juga. Menjaga diri itu buat diri kita. Yang kedua, buat keluarga kita jaga. Setidaknya, makna bela diri inilah yang diajarkan pada salah satu budaya khas Betawi, yaitu silat beksi. Silat beksi adalah bela diri main pukul yang diciptakan Li Ching-ok pada awal abad ke-19 di Kampung Dadap. Li Ching-ok mengajarkan silat beksi salah satunya kepada Haji Gojali. Setelah itu, Haji Gojali mengajarkan pada murid-muridnya di Petukangan. Antara lain Haji Hasbullah, Kong Nur, Kong Simin, dan Kong Mandor Minggu yang lalu disebarkan lebih luas ke berbagai tempat lainnya. Ini jurus awal, jurus besi. Ini namanya besi, ini jurus besi. Awal, 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Mandor Samsuni dari perguruan besi Kebon Jemali, bukan beksi tapi besi. Kami sebagai pembina di Sanggar PBKJ ini, alhamdulillah dari 2013 Sanggar berdiri dan berjalan sampai sekarang. Lokasi Padepokan Perguruan Besi Kebon Jemali di Kelurahan Jurumudi, RT 02 RW 06, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Ya, sekilas perjalanan jurus besi. Besi dalam arti bekep ikut. Besi lahir dari Kabupaten Tangerang, yaitu dari Dadap. Mulai dari Kumpi Jidan turun ke etnis Tionghoa yang bernama Li Ching-ok. Terus punya murid Islam bernama Haji Murhali. Haji Murhali belajar dengan Li Ching-ok di daerah Dadap sampai tuntas hingga beliau lulus. Setelah lulus, beliau juga mengajar di daerah Dadap. Banyak murid beliau di daerah Dadap. Sekitar tahun 60-an, Haji Murhali hijrah ke Ceper dengan niat tulus baik hatinya belajar ilmu agama dengan Kiai Haji Mursan. Alhamdulillah, kedatangan Haji Murhali ke Ceper membawa berkah buat masyarakat Batu Ceper. Banyak yang belajar jurus besi kepada beliau, termasuk orang tua saya, Haji Risan. Haji Murhali dapat jodoh di Ceper dengan mentua jeli, itu nenek saya.
Berhubungan dengan itu saya manggilnya Kong Haji Burhali. Hingga menyebar ke daerah pertukangan. Semua besi berjalan lancar dengan diikuti, kalau orang bilang dulu ngaji, yang ngaji, habis ngaji kita belajar silat, yaitu besi. Demikian. Suragan lagi. wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, kalau di besi perbedaan antara silat-silat yang lain, kalau silat yang lain full, nah tengkurep. Kalau di besi, nah itu. Kalau di besi dari jurus 1 sampai 13 beliau lulus, langsung disambung dengan kuncian. Kuncian dari jurus 1 sampai 13 dipraktekin satu-satu, udah lulus, masuk palang pintu. Diajarin sambut palang pintu. Palang pintu dipakai untuk resepsi pernikahan, sunatan, nyambut pemerintah yang hadir. Alhamdulillah, sekarang udah melebar luas namanya palang pintu. Jurus besi masing-masing sanggar punya ciri khas masing-masing. Di sini banyak sanggar besi. Ada ciri khasnya main toya, ada ciri khasnya ini. Kalau di sanggar PBKJ ada ciri khas tersendiri. Jadi masing-masing sanggar punya ciri khas masing-masing. Untuk lebaran Betawi, kebanyakan yang hadir yang diundang itu dari perguruan besi. Tapi tidak kemungkinan juga dari saudara kita yang lain kayak Seliwa, Cingkring, Cikun, ya apa namanya itu diundang juga. Karena kita apa? Masih satu Betawi. Jadi rembuk tuh Betawi dalam acara itu, Lebaran Betawi. Ada juga acara milad juga. Seperti kemarin perguruan besi Kebun Jemali milad. Alhamdulillah sejarah Betawi kita undang semua. Alhamdulillah separuh hadir dikarenakan cuacanya hujan. Namun, Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi regional, nasional, dan internasional menciptakan ruang bagi para pendatang untuk menetap di Jakarta.
kehadiran penduduk pendatang menjadi tantangan tersendiri dalam pelestarian dan penyebaran silat beksi. Kalau istilah tantangan sebenarnya banyak ya. Dalam pengajaran aja kita ngambil inti begini. Ada yang datang dia sendiri, "Cing, saya mau belajar besi." Besok malam balik lagi ya, bawa orang tuanya. Jadi diiringi anak dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya datang orang tuanya anaknya kemana-mana, orang tuanya tahu. Kalau malam ini, wah anak saya belajar besi. Jadi kita nerapin begitu. Adapun dari jurus 1 sampai jurus 6 mau masuk jurus 7 itu banyak kendala bagi yang belajar. Dan Pemda kita berharap mendorong terus Bang, gitu loh, nggak mati obor juga di Pemdanya. Sebenarnya atensi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sangat besar ya. Seperti sudah diberikan surat keputusan oleh dinas terkait, dinas kebudayaan ya. Ini sudah dipastikan sebagai desa wisata ya. Khususnya masalah silat Betawinya ini sudah ditentukan oleh dinas kebudayaan. Itu sebagai atensi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.